Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast America's GP part kedua. Skrip gue sih ini kayaknya cuma 5 lembar, harusnya lebih pendek, tapi gue curiga kayaknya agak panjang karena ada beberapa hal yang gue mesti jelaskan dan gak ada di skrip. Jadi ya kita lihatlah nanti. Gue minta maaf kalau yang part pertama itu panjang banget, dan setelah gue pikir-pikir kayaknya ada yang beberapa diulang-ulang. Gue nggak tahu apakah kali ini admin akun gue ngambek karena kemarin yang di podcast suka-suka banyak yang diangkat saking panjangnya. Jadi sekarang yang sebenarnya nggak perlu diulang-ulang itu dia nggak cut sama sekali. Jadi ya gitulah ya. Jangan marah Jumba bro. Jadi karena yang kemarin di podcast suka-suka habis dia cut kiri kanan, nah kali ini yang biasanya dia cut itu dia biarin semua, jadinya makin panjang itu podcastnya. Udahlah ya. Dia lagi maraju. Oke, so kita fokus kepada part kedua America's GP. Ini tetap aja ada gosip-gosipnya di luar perintilan-perintilan dua pabrikan termabuk. Jadi yang pertama adalah perkara soal Jorge Martin. Berita terbarunya adalah kemarin dia ketemu sama Dr. Mir di Spanyol, Madrid, untuk ngecek dia punya tangan. Katanya sudah dapat oke untuk melakukan tahap selanjutnya di fisioterapi untuk persiapan di Qatar. Tapi dia tetap katanya sih belum boleh bawa motor, tapi nggak tahu lah ya. Intinya adalah ada optimisme bahwa Martin akan nongol di Qatar, meskipun yang nggak tahu apakah dia nanti akan balapan atau enggak. Sisa dapat fiturate dari Dr. Charte. Dr. Charte ini adalah dokter kliniknya MotoGP, dan dia yang harus mendeklar apakah seorang rider itu layak dapat fiturate atau enggak. Kalau nggak dikasih ya nggak bisa. Karena memang Dr. Charte sebelum Thailand GP itu sempat bilang kalau dia masih sakit sedikit aja itu nggak boleh tetap, karena ini adalah tulang scaphoid, nggak bisa dipaksa-paksa seenaknya menurutnya Dr. Charte. Jadi ya kita lihatlah nanti. Nah, kabar kedua datang dari American Racing. Kalian tahu di Moto tuh ada American Racing Team yang dia punya rider adalah Joe Roberts sama Ramirez. Kalau nggak salah gue lupa siapa satu karena itu orang Spanyol. Joe Roberts ini kan kemarin ditolak mentah-mentah tuh sama Trackhouse gara-gara gosipnya. Tapi Pribrio nggak setuju. Jadinya American Racing Team memilih untuk akan menempuh jalurnya sendiri menuju MotoGP. Jadi di America's GP kemarin mereka launching American Racing Team Road to MotoGP. Jadi bosnya tim American Racing Team itu Ethan Woodbull. Gue nggak tahu apakah gue salah sebut apa gimana, karena kan Pitbull, Woodbull. Intinya adalah dia mengumumkan soal American Racing Team Road to MotoGP. Jadi dia bilang kami merasa terhormat dengan pengakuan ini, dan kami berterima kasih kepada Carlos Ezpeleta, wakil ketua DPRD tingkat pusat, anaknya Opa Ezpeleta, dan MotoGP atas dukungan mereka yang berkelanjutan. Ini menegaskan kembali komitmen kami untuk membantu para pembalap Amerika mencapai potensi penuh mereka di tingkat tertinggi balapan motor dunia. Jadi kalau sebelum American GP kalian dengar gosip sepoi-sepoi bahwa Chex Arslan dikabarkan akan menggantikan Opa Carmelo Ezpeleta sebagai CEO-nya Dorna yang ditunjuk oleh Liberty Media, itu ternyata batal diumumkan gara-gara Komisi Anti Monopoli Eropa memutuskan untuk menunda kembali keputusan apakah mereka menyetujui akuisisi Dorna oleh Liberty Media atau enggak. Jadi itu ditunda kembali sampai 30 Juni 2025. Jadi ini sudah penundaan kedua. Yang pertama awalnya direncanakan bulan Mei, ditunda jadi bulan Juni tanggal 16 kalau nggak salah, gue lupa. Kemudian yang ini tepat ketika kabar bahwa Liberty Media berencana untuk melengsarkan Opa Ezpeleta yang mana adalah orang Eropa. Itu keluar lagi pengumuman bahwa mereka memutuskan untuk menunda. Jadinya pengumuman ini juga sepertinya ditunda karena dianggap melangkahi otoritas anti monopoli Eropa sepertinya.
Jadi yang diumumkan ya cuman American Racing Road to MotoGP. Nah, Carlos Ezpeleta yang adalah wakil ketua DPRD tingkat pusat aka direktur olahraganya Dorna itu bilang bahwa kami sangat menyambut American Racing Road to MotoGP karena ini adalah proyek yang sangat berharga untuk menciptakan jalur yang nyata menuju pedok MotoGP bagi para pembalap muda Amerika. Kehadiran Moto America Talent Cup yang baru akan menjadi batu loncatan yang hebat sama seperti kejuaraan itu sendiri yang dimulai akhir pekan ini. Sungguh suatu hal yang fantastis melihat peluang ini menjadi lebih luas, lebih daripada ranah Eropa. Sungguh luar biasa bagi para pembalap Amerika dalam America Road to MotoGP ini untuk terus bertumbuh terutama di pasar yang sangat penting untuk olahraga ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang American Racing Team atas dukungan dan upaya mereka dalam proyek ini. Jadi setelah Trackhouse kemarin menolak mentah-mentah Joe Roberts, itu kan akhirnya Pitbull mengumumkan resmi cerai dari Trackhouse, dan gak lama setelah itu muncullah ini proyek American Racing Team Road to MotoGP. Gua nggak tahu apakah Pitbull ada campur tangan di situ atau mengalihkan dananya atau gimana, tapi yang jelas begitu America's GP mereka mengumumkan bahwa American Racing Team bersiap untuk masuk ke MotoGP. Ingat, mereka masih punya slot yang disediakan untuk Suzuki. Karena ini akan menjadi pengecualian karena kemarin kan Dorna itu menolak KTM punya proposal bikin tim satelit baru. Alasannya mereka adalah itu slot untuk pabrikan. Nah, setelah itu ada kabar bahwa BMW mau masuk. Nah, tapi Carlos Ezpeleta bilang, oh nggak bisa sembarangan masuk kayak gitu. Kami nggak mau merubah jumlah grid yang sudah 22 ini. Kalau BMW mau masuk, maka mereka harus mengakuisisi satu tim di MotoGP yang sudah ada. Nah, itu kan lebih ribet lagi, Kak. Ya, tunggu aja KTM bubar. Nah, ini sepertinya mulai ada bayang-bayang bahwa KTM akan bubar. Why? Nanti kita akan bahas lagi perkaranya Pedro Acosta. Tetapi yang jelas, kalau KTM bubar akan ada dua slot tim yang kosong, yang satu untuk tim pabrikan dan yang satu untuk tim satelit. Jadi American Racing Team itu bisa ambil satu slot untuk tim satelit, bener, dan BMW bisa ambil satu slot untuk tim pabrikan. Kenapa? Karena gosip berhembus sepoi-sepoi. KTM meskipun mendapat persetujuan untuk melakukan produksi kembali, meskipun CF Moto kabarnya berminat untuk mengakuisisi sebagian besar sahamnya KTM, tetapi setelah musim berjalan anyep, Kak, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi dipertanyakan apakah tahun 2026 tim ini masih bertahan atau enggak. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. Mulailah para rider di tim KTM ini, entah itu pabrikan atau satelit, itu mulai ancang-ancang untuk nyari seat yang mana yang kosong. Kita lihat apakah mereka bisa memaksa untuk KTM bertahan paling nggak sampai tahun 2026 sebelum akhirnya nanti mereka pencar misah-misah. Mungkin beberapa bisa ke BMW dan beberapa lagi mungkin bisa ke American Racing Team, tapi itu menurut gua mustahil karena American Racing Team akan mengutamakan rider akamsi mereka, jelas. Sama seperti VR46 akan diutamakan mereka punya kadar, bener nggak sih? Tapi ya mana tahu akan ada jatah slot untuk pabrikan dan ada jatah slot untuk tim satelit. Jadi tim satelit bisa pakai mereka punya rider akamsi, sementara untuk jatah pabrikan itu mungkin ya rider buangannya KTM yang tercecer-cecer itu bisa masuk di situ. Let's see. So, kabar lainnya adalah soal reaksi para jorno, pemuja dan penyembah Marc Marquez soal video yang diposting oleh MotoGP ketika Marc Marquez itu ketahuan bahwa dia ternyata memang sudah merencanakan mau bikin chaos di starting grid. Gua ngerti karena mereka ini adalah penyembah Marc Marquez. Jadi jelas apapun yang dilakukan oleh Marc Marquez, mau salah mau benar secara moral, itu mereka akan dukung. Jadi gua ngerti bahwa mereka mencoba menjilat Marc Marquez dengan bilang bahwa memang alasannya itu salah tapi keputusannya benar. Bla 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 bla. Kalau dia misalnya bikin kacau sebelum warm up, konsekuensinya akan seperti ini. Kalau misalnya dia bikin kacau setelah warm up, konsekuensinya akan seperti ini. Kalau misalnya dia nggak bikin kacau sama sekali, aka mau bikin flag to flag, konsekuensinya akan seperti ini. Itu sampai dibahas satu-satu karena mau bikin pembelaan. Masalahnya adalah mereka nggak membahas perkara soal 10 orang yang menjadi kontroversi di aturan kemarin. Jadi kalau kalian mundur
mundur ke part 1, kalian akan lihat di YouTube gua membahas soal aturan lebih dari 10 rider untuk bisa full restart. Full restart tanpa penalti. Nah, itu nggak dibahas sama media ABR itu karena memang itu sebenarnya aturan yang tidak tertulis di aturan MotoGP yang resmi. Yang kalian lihat itu diambil dari guidebook untuk tim. Jadi guidebook untuk tim itu adalah penjelasan aturan secara lebih detail dan di situ termuat perkara soal lebih dari 10 rider. Sementara untuk aturan yang baku sendiri, yang memang resmi di website MotoGP, itu nggak ada tertulis perkara soal lebih dari 10 rider yang meninggalkan grid. Jadi, media ini nggak bisa memakai guidebook untuk tim sebagai dasar mereka membela Marc Marquez. Jadi, tetap tuh dibahas kalau misalnya kayak gini. Tapi intinya adalah semuanya harus penalti. Kecuali kalau dia start dengan sistem flag to flag, itu nggak akan ada penalti. Jadi, demi bisa mengecilkan kelicikan dan keculasan Marc Marquez, mereka bilang, ya alasannya salah, tapi itu keputusan yang benar. Oh, luar biasa memang. Nah, yang paling lucu adalah ada Jorno yang komplain justru perkara videonya itu sendiri. Jadi, dia itu justru memuji Marc Marquez karena setidak tahunya dia soal aturan, karena memang itu sebenarnya harusnya right through kan. Dia sempat tanya Papi Tardosi, ini bisa nggak kalau misalnya gua ganti motor tiba-tiba? Terus Papi Tardosi bilang, apapun yang lu lakukan, lu akan tetap dapat right through. Makanya gara-gara itu dia tunggu Papi Tardosi pergi, baru dia bilang, kita tunggu kalau ada 10 rider itu mestinya full restart. Dia udah tahu ceritanya. Nah, itulah kenapa dia memanfaatkan 3 menit sebelum warm up supaya semuanya chaos luar biasa. Nah, Jorno ini bilang bahwa dari video itu membuktikan bahwa satu, Marc Marquez adalah rider yang cerdas. Menurut gua cerdas itu tergantung lu pakainya untuk apa. Kalau lu pakainya satu untuk kebaikan, yaitu cerdas tanpa mengorbankan orang lain. Tapi kalau lu memakainya untuk satu merugikan orang lain demi keuntungan lu sendiri, itu namanya culas. Cuman ya karena ini adalah Jorno ABR, jadinya dia memujinya sebagai cerdas. Gue tuh yang bilang ini loh Jorno Italia, tapi itu sangat menjilat Marc Marquez ya. Setelah gue lihat iklannya sebelah sini, ya oh iya, itu adalah bagian dari sponsornya si Culas memang. Jadi ya wajar bahwa dia membela si Culas. Yang kedua yang dia jilat dari Marc Marquez, dia bilang bahwa Marc Marquez itu meskipun tidak mengetahui aturan dengan jelas, tapi terbukti bahwa dia tidak pernah ragu mengeksekusi rencananya dia, apapun risikonya. Tahu nggak yang anehnya adalah dia mengkritik MotoGP memposting itu video. Jadi dia bilang, apakah tepat bahwa MotoGP itu memposting video sembunyi-sembunyi aka video candid lengkap dengan translate-nya untuk kepentingan show, untuk kepentingan media. Intinya adalah alih-alih dia mencoba membenarkan kesalahannya Marc Marquez, dia justru mengkritik MotoGP yang memposting video secara diam-diam. Karena itu emang kelihatan banget culasnya Marc Marquez itu seperti apa. Jadi emang ya maaf, jadinya menurut gua lucu kalau lu mempersalahkan MotoGP atas video itu alih-alih lu mencoba membenarkan kesalahannya dia. Jadi ini ada beberapa media yang berbeda, yang satu mengakui bahwa Marc Marquez salah tetapi mencoba membela dia, yang satu dia membela terus nyalahin MotoGP. Itulah makanya gue bilang ABR itu apapun bahkan harus mengorbankan utak mereka, moral mereka, kebenaran mereka. Sangat disayangkan bahwa mereka mengaku beragama. Ingat, orang-orang ini adalah orang-orang yang punya agama dari negara-negara yang mengklaim diri mereka punya agama, tapi sayangnya moralnya nggak ada. Jadi ya begitulah. Mungkin karena memang pengaruh sponsor. Mereka punya media itu, kalian bisa lihat sponsornya Marc Marquez ada di mana-mana di situ. Jadi ya lu nggak bisa memberitakan Marc Marquez secara eksplisit bahwa dia itu jelek. Bahkan ada yang membela Mike Webb yang dia bilang bahwa oke, dia menjalankan keputusannya tanpa aturan yang tertulis, tetapi itu nggak bisa disalahkan. Demi alasan keselamatan. Maksud gua di aturan itu emang sudah tertulis demi alasan keselamatan. Jadi alasan keselamatan yang mana lagi yang Mike Webb pakai sebenarnya? Ya begitulah ya.
So, kita mulailah ke pabrikan kedua terbapuk, Yamaha. Rider terbaik Yamaha sebenarnya adalah Papa Pip, tapi ya kita mulai dari rider tim pabrikan dulu. Snake Taro, Jurdun mencela-mencela. Dia ini finish P10, dia pakai ban medium soft, dan sebenarnya waktu dia memutuskan tinggal di grid, waktu starting grid belum chaos, itu sebenarnya dia berencana untuk flag to flag. Tapi karena nggak taunya itu red flag dan harus di restart, nah dia gantilah, dia punya ban ke slick medium soft. Jadi dia finish itu naik satu posisi, dan alasan dia kenapa dia pakai ban wet di starting grid awalnya sebelum chaos itu karena dia crash di cycling lap. Dia nggak tahu kenapa dia crash. Jadi dia itu keluar pakai ban slick memang, karena kan para rider keluar rata-rata pakai ban slick, cuman mau mengetahui apakah ini memungkinkan untuk pakai ban slick atau enggak. Nah disitulah Snake Taro crash. Jadi dia bilang, saya itu nggak tahu apa yang terjadi. Jadi pada dasarnya saya itu cuman ngider, saya nggak mempush karena saya lagi cari tahu kondisi track. Tapi entah kenapa saya kehilangan kontrol dan bagi saya itu adalah crash yang aneh. Nah untungnya Papa Pip itu seperti biasa Miller Taxi bantuin dia. Jadi dia bilang ini adalah crash pertama saya di tahun 2025 yang aneh banget sebenarnya. Kenapa? Karena saya itu crash udah dalam mode lambat, motor saya rusaknya lumayan parah. Jadi saya itu tidak bisa memakai motor itu untuk balapan. Otomatis saya harus ganti motor. Nah kalau saya balik ke garasi ganti motor, kan motornya rusak nih. Ya percuma juga karena motor kedua saya itu chassisnya sama swing armnya itu beda. Jadi otomatis setupnya juga harus beda. Nah itu nggak siap untuk balapan. Jadi karena saya tidak pernah pakai itu motor kedua, terakhir dia pakai itu di tes Thailand katanya. Jadi karena saya nggak pernah pakai itu motor kedua, saya pakailah itu motor yang rusak ke grid line. Nah di sana alih-alih dia mulai dari pit lane, kan aturannya kalau dia kembali ke garasi dia akan mulai dari pit lane. Jadi para krunya itu berjibaku untuk memperbaiki motornya di starting grid. Dia sendiri karena dia punya letternya itu, padahal itu dia punya crash lambat loh, tapi letternya rusak-rusak. Jadinya dia harus kembali ke garasi ganti letter supaya nggak kena penalti, karena kan dia udah pernah kena penalti gara-gara letternya terbuka. Ini yang bedanya dia sama Marc Marquez kemarin. Marc Marquez dibiarin sama RD, jadi dia gantilah, dia punya letter ke letter yang bagus. Sementara motornya diperbaiki di starting grid. Nah, ketika diperbaiki di starting grid itu dipakailah ban wet. Nah, ketika starting grid chaos, dia itu masih pakai ban wet dia. Jadi ketika red flag dan di delay startnya, baru dia ganti ke ban slick. Jadi dia bilang itu juga bukan tanpa masalah karena saya mengalami kegagalan elektronik. Jadi dashboard saya itu menunjukkan pesan bahwa saya tidak punya cukup bensin, cukup bahan bakar untuk mencapai garis finish. Ini juga kayaknya masalah dari tahun lalu ya, yang dia habis bensin tiba-tiba gitu baru keluar sensornya. Nah ini sensornya nongol duluan. Jadi dia bilang saya punya motor itu menunjukkan bahwa saya tidak punya cukup bahan bakar untuk mencapai garis finish, sehingga saya harus ganti mapping in case motornya habis bensin di tengah jalan. Jadi saya sudah dari awal oke, kita ganti dia punya mapping. Jadi ini yang cukup mempengaruhi saya untuk nggak terlalu ngepush motor. Tapi sisi baiknya adalah meskipun saya nggak bisa terlalu ngepush motor, kami cukup cepat. Cuman yang dia keluhkan adalah Yamaha terlalu banyak part yang harus dicoba, dan dia sendiri juga nggak bisa menentukan mau pakai part yang mana karena selalu diganti. Jadi dia memberikan saran untuk Yamaha. Dia bilang kami harus berhenti mengerjakan hal-hal detail untuk bisa beradaptasi dengan setiap sirkuit, karena kami mencoba mengejar gap yang besar dengan para pabrikan yang lebih di depan dari kami. Cuman untuk Qatar nanti kami harus memastikan bahwa kami memiliki dua motor yang identik yang sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi motornya yang satu itu adalah motor untuk ngetes, sementara yang satu dipakai balapan. Nah, sampai sekarang nggak pernah diutak-atik itu motor yang dipakai tes itu. Jadinya ketika dia mau ganti motor nggak siap itu motor. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang sebaiknya kita harus menetapkan dasar dan mempertahankannya sehingga kita terbiasa dengan setup dan dasar yang seperti itu, sehingga kalau ada perubahan yang benar-benar diperlukan baru kita terapkan. Karena kalau masih coba-coba ya kapan gue mau pakai itu
motor kedua. Ya kalau mau flag to flag jadinya gue nggak ada motor karena yang satu sana sudah dipakai untuk ngetes dan beda setup, beda juga dia punya part. Karena kalau dirubah terus menerus ya jadinya kayak gini, kalau saya perlu motor yang lain atau misalnya saya crash, saya mau ganti motor kan nggak bisa. Jadi dia bilang ya kalau secara keseluruhan kami punya grip dan power itu masih agak kurang. Selain itu ada yang perlu kami tingkatkan dalam hal elektronik ya, gara-gara dia punya sensor bahan bakar itu masih error-error. Tetapi ya kita bisa lihat bahwa sebenarnya motor ini ada potensi karena berhasil menjadi terbaik kedua di America's GP. Jadi yang cukup menarik soal Snack Taro kemarin itu adalah ketika mereka sudah ada di Texas, di Austin, dan Snack Taro kayaknya lagi ngobrol-ngobrol sama orang Pramac di hospitality. Kebetulan Papi Tardosi nongol. Papi Ciambinotti emang kan udah akrab nih sama Papi Tardosi. Dia bilang, Tardosi sini. Gua nggak tahu adminnya dapat nggak ini dia punya footage. Sini dong lu dicari sama Quartararo nih. Jadi Papi Tardosi mampir. Kenapa? Lu mau kenalin gua sama Quartararo? Karena kan memang mereka cenderung nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu karena kan beda pabrikan. Lagian nggak ada keperluan kan. Jadi ya mereka sekedar tahu tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Jadi Papi Tardosi bilang, kenapa lu mau kenalin gua sama Snack Taro? Jadi dia bilang, iya tuh dia sebenarnya bertanya apakah lu bisa terima dia bergabung sama lu karena dia lihat lu sayang banget sama Marc Marquez. Jadi dia pikir kalau dia gabung sama lu mungkin lu bisa lebih sayang sama dia daripada Marc Marquez maksudnya. Antara nyindir sama bujuk nih Papi Ciambinotti. Karena kan kalau kalian dengar di podcast suka-suka kemarin sama di Argentina GP kan kalian tahu bahwa beberapa jorno di pedok itu yang kok ya terlalu euforia sama Marc Marquez ya ini Ducati, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi disindir lah sama Papi Ciambinotti. Ya kan dia lihat lu sayang banget sama Marc Marquez. Jadi kalau dia gabung kira-kira mungkin lu bakal lebih sayang sama dia daripada sama Marc Marquez. Jadinya Papi Tardosi itu diem, nggak tahu mau ngomong apa kan, cuman ketawa-ketawa aja. Karena diam, akhirnya Snack Taro ngomong. Dia bilang, iya sebenarnya saya mau nanya soal grip. Bisa nggak kasih kami grip lah sedikit karena kami lagi kurang grip. Jadi Papi Tardosi bilang, oh kami punya 2 kantong tuh grip. Nah ada kebetulan di situ Gino Borsoi, manajernya Pramac. Jadi Gino Borsoi bilang, oh itu nggak bisa gratis Snack Taro, itu harus dibeli. Dan itu belinya per kilo. Gua nggak tahu kenapa dia bilangnya per kilo. Jadi Papi Tardosi nanggepin, oh iya itu mahal, lebih mahal dari emas loh. Habis dia bilang gitu dia pergi. Jadi ya memang Snack Taro ini sangat mengeluhkan soal grip. Bukan cuma para rider Yamaha lain, tapi dia sendiri sebagai rider utamanya Yamaha yang mana M1 itu sangat Taro-sentris, itu masih nggak dapat gripnya. Meskipun ya kalau kita lihat Papa Pip punya performa sepertinya nggak ada masalah sama grip sih dia. Mungkin karena dia terbiasa dengan KTM yang meskipun gripnya bagus tapi suka ceter. Nah kalau di Yamaha ceternya kurang tapi gripnya yang kurang. Jadinya ya mungkin itu yang membuat Papa Pip sedikit lebih gampang beradaptasi, gua nggak tahu. Karena Papa Lukas ini nampaknya menjadi sasaran kritik karena ya you know lah sudah 1 tahun lebih dia di Yamaha, cedera dan setelah cedera masih juga nggak bisa beradaptasi. Sudah balapan ketiga dan menurut gua memang agak sulit untuk mencari pembenaran apalagi karena kan udah gue bilang riding stylenya Papa Lukas ini beda sama riding stylenya Snack Taro. Nah sementara Yamaha yang Taro sentris itu lebih memilih untuk ya kalau lu nggak cocok ya lu rubah riding style lu. Nah ini kan yang kemarin Morbidelli bilang gue udah usaha tapi itu susah kak. Sementara timnya itu alih-alih mencoba membuat motor yang paling nggak setupnya sesuai dengan riding stylenya ridernya, justru menyarankan untuk lu pakai aja riding stylenya Snack Taro, kita pakai setupnya dia. Nah itu kan nggak cocok. Jadi Papa Lukas kemarin itu finish P11 dia sebenarnya naik 3 posisi dengan ban medium soft. Jadi dia bilang sebenarnya sepanjang akhir pekan ini saya punya masalah dengan pengereman saya. Tetapi untuk balapan ini, menurut saya kami sudah membuat langkah maju dan bisa memahami motor lebih baik beserta dengan setupnya. Kami juga sudah meningkat di sesi warm up dan bahkan sebelum balapan dimulai, kami menemukan sesuatu yang baru dan lebih. Sehingga sebenarnya kalau menurut saya ya, meskipun saya sudah berusaha selama 1 tahun lebih dengan motor ini dan riding style saya belum juga cocok-cocok, ini
ini sebenarnya adalah langkah yang positif karena kami bisa meningkatkan motor sedikit lebih baik. Yang menjadi masalah adalah ketika balapan, saya sempat kontak dengan rider lain yang membuat saya tercecer ke posisi belakang. Tetapi untungnya saya berhasil untuk tetap tenang dan bisa pulih tanpa saya harus terburu-buru. Jadi finish P11 naik 3 posisi dengan kondisi saya sempat tercecer gara-gara kontak, itu adalah hal yang positif menurut saya. Jadi saya akan terus bekerja keras untuk memberikan performa yang lebih baik lagi nanti di Qatar. Jadi sebenarnya selama 1 tahun lebih ini Papa Lukas itu selalu pakai kruk, ternyata belum lepas kruk dia. Nah, dia baru lepas kruknya itu di Argentina GP kemarin. Gua lupa jurnal mana yang posting. Dia udah lepas kruk, cuman dia masih pakai penyangga kaki. Nah, kemarin dia ternyata salah satu yang ikut lari ke pit lane. Nah, ini yang dikritik. Gua nggak tahu siapa yang kritik, tapi yang jelas dia bilang katanya Papa Lukas itu selalu ditoleransi performanya karena kakinya sakit katanya. Tapi lihat aja dia bisa lari tanpa kruk dengan baik di pit lane kemarin. Ya, karena dia baru lepas kruknya di Argentina kemarin. Cuman ya you know lah ya, kebanyakan ini adalah ABR penyembah Marc Marquez yang infonya mungkin sedikit kurang apa gimana, atau mungkin fanpage-nya atau jurnal sesama penyembah Marc Marquez-nya itu nggak menyediakan info yang diperlukan untuk Papa Lukas. Jadi dia mengkritik bahwa Papa Lukas itu semestinya nggak perlu dimaklumi soal performanya karena toh dia lari di pit lane sudah bisa lari dengan bagus tanpa penyangga, tanpa kruk. Ya akhirnya kan ada satu jurnal yang bilang dia itu baru lepas kruk di Argentina kemarin kak, bukan sudah lama lepas, baru di Argentina kemarin. Jadi ya lu nggak bisa ngomel-ngomel aneh-aneh. Toh pada akhirnya dia bisa finish bagus, kurang lebihnya sih kayak gitu. Dia kan finish cuman 1 posisi di bawahnya Snektaro. Snektaro cuma naik 1 posisi, dia naik 3 posisi dengan kontak dan sempat tercecer ke belakang. So kita pindahlah ke Papa Pip. Sama ini berasa lebih cepat daripada part pertama ya. Jadi Papa Pip ini adalah rider Yamaha terbaik yang finish di America's GP kemarin karena dia finish di P5, naik 4 posisi dengan ban medium soft. Jadi rata-rata para Yamaha ini pakai ban medium soft. Jadi dia bilang motornya itu bagus, saya bisa start balapan dengan baik meskipun ya sedikit kacau ketika awalnya karena ketika kami balapan masih ada beberapa bagian trek yang masih basah dan itu menyilaukan. Secara keseluruhan kecepatannya bagus terutama menjelang akhir balapan. Saya juga bisa mencoba mengendalikan ban medium soft untuk melewati tahap akhir balapan. Secara keseluruhan saya senang. Saya senang sekali bisa kembali ke posisi top 5 dan melaju dengan kondisi sulit seperti ini. Balapannya menurut saya solid tanpa noda apapun. Jadi saya bersenang-senang selama balapan. Yang cukup aneh adalah ada jurnal yang mancing-mancing dia perkara KTM. Jadi kan kalau mundur, kalian kan tahu ceritanya dia dapat PHP dari KTM soal dia bakal dibuang ke Tech 3A, nggak taunya dia dipecat. Jadi dia bilang saya tahu secara pribadi bahwa saya itu masih punya sesuatu untuk diberikan di MotoGP. Yang saya tahu sekarang adalah saya harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada saya, seat yang diberikan kepada saya karena dia punya kontrak cuma 1 tahun kan, sebaik-baiknya karena ini adalah kesempatan saya membalas budi saya kepada tim. Jadi dia mau menunjukkan terima kasihnya kepada Pramac yang bersedia menampung dia di saat dia sama sekali nggak tahu mau kemana. Ingat, dia ini adalah last minute-nya Pramac kemarin. Jadi dia bilang kami harus menikmati kemenangan-kemenangan kecil ini bersama-sama dan mencoba melakukan yang lebih baik lagi. Di Qatar nanti itu adalah trek yang berbeda dari kota, tapi seharusnya itu lebih cocok bagi kami dibandingkan dengan Argentina dalam hal grip. Seharusnya itu memungkinkan kami untuk memakai motor dengan cara yang lebih familiar, tapi ya kita lihatlah nanti. Nah, ditanyalah dia perkara starting grid. Jadi dia bilang saya sebenarnya bersyukur sekali dengan penundaan start. Kenapa? Karena sebenarnya saya di starting grid itu dengan ban basah. Nah, saya mau tukar motor, dia ikut lari sebenarnya. Mau tukar motor, sampai di pedok, dia punya ban juga masih ban basah. Jadi 2 motor itu ban basah dua-dua. Gue juga bingung kenapa timnya nggak kerja apa gimana. Jadi dia bilang terus terang saya itu sempat panik ini gimana. Nah, untungnya red flag keluar setelah itu delay start. Jadi kita bisa sedikit lebih rileks, lebih tenang untuk ganti ban dari basah ke kering. Jadi dia bilang saya sangat bersyukur dengan hal itu. Jadi begitu saya melihat Marc berlari kembali ke pit lane, saya ikut karena saya mengerti bahwa kami merusak balapan para rider lain yang sudah menggunakan ban slick. Tetapi ya saya juga punya masalah.
saya punya masalah komunikasi dengan pedok. Karena motor yang lain yang ada di garasi yang mau diganti itu ban basah juga. Saya sangat bersyukur bahwa kita mengalami penundaan start. Kami bisa punya solusi lain. Kami bisa sedikit lebih tenang dan bersantai untuk mengganti ban kami ke ban slick dengan kondisi tanpa buru-buru dan tanpa penalti. Jadi iya, saya cukup menyayangkan ini untuk teman-teman yang sudah duluan pakai slick, tapi di sisi lain saya juga bersyukur bahwa ini adalah start yang di-delay tanpa penalti. Yang saya harapkan nanti di tes Jerez kami punya part baru untuk dicoba. Jadi kan nanti setelah Spanish GP akan ada Jerez test dan dia harapkan dia punya part baru. Secara overall dia bilang, saya tahu bahwa Yamaha ini sedang berkembang dan kita bisa lihat posisinya saya sekarang sudah bisa bersaing untuk top 5. Kita nggak bisa mengharapkan Yamaha langsung bagus, nggak bisa. Kenapa? Karena Roma itu tidak dibangun dalam sehari. Ducati aja itu butuh waktu 10 tahun untuk kembali ke posisi di mana dia jurdun. Jadi hari demi hari kami akan bertahan dan terus bekerja. Akan ada hari-hari baik dan akan juga ada hari-hari yang buruk, tapi yang penting adalah kita terus melangkah maju. Cia. Yang paling gue suka kemarin adalah Baby Pip akhirnya nongol. Kalian bisa lihat, admin mudah-mudahan dapat footage-nya. Aduh, imut banget ini anak, serius wih. Ya karena kan mamanya cantik, papanya ganteng ya. Lu lihat lah, anaknya seimut itu. Itu cuman foto doang. Kalau kalian lihat videonya dia yang mainin recordernya papanya, kan ada Jorno pasang recorder tuh sambil papanya debrief, dia ambil itu recorder terus bilang halo. Tapi menurut gue itu lucu banget, ngingetin gue sama ponakan gue. Nah, untuk Augusto Fernandez yang menggantikan Papa Alice itu nggak ada interviewnya, gue nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas dia itu naik 7 posisi. Dia finish di P13 dengan posisi test rider yang bisa dibilang sudah berapa bulan ya. Terakhir dia bawa motor MotoGP di tes Buriram kalau nggak salah atau di tes Sepang. Dengan kondisi seperti itu, dia bisa finish P13 naik 7 posisi dengan ban medium-medium. Ini yang gue bilang, sepertinya dia dapat ban yang bagus dan dia berhasil naik 7 posisi. Not bad untuk test rider yang baru pertama kali nongol di balapan setelah selama ini absen di balapan. Jadi gue sebenarnya nunggu dia punya interview tapi nggak ada, ya udahlah ya. Kita pindahlah ke Ducati, tim VR46. Tim VR46 kemarin nongol dengan livery spesial bertemakan NFL, football ala Super Bowl. Kalau kalian tahu Super Bowl itu adalah salah satu olahraga paling bergengsi Amerika. Dan kalau mereka bikin final match-nya itu yang luar biasa, artisnya itu konsernya wow. Jadi VR46 kemarin pakai livery bertemakan NFL. Cuman ya menurut gua liverynya itu memang sangar, meskipun gua nggak tahu dia punya NFL itu kelihatannya di mana. Tapi mereka punya tema untuk baju kru dan letternya itu ya masih kelihatan ada bayang-bayang bendera Amerika di letternya para rider. Plus para kru itu pakai seragam khusus yang ala-alanya seragam football dengan nomor ridernya masing-masing. Jadi yang timnya Morbidelli pakai nomor 21 dan timnya Di Gia pakai nomor 49. Jadi kita bahaslah dulu Morbidelli. Morbidelli ini sebenarnya sempat ribut sama Di Gia ketika sprint race. Kalau kalian lihat sprint race itu sebenarnya yang paling menarik adalah mereka battle. Jadi battle antara Di Gia, Morbidelli dan Snektaro, bener? Tetapi ternyata itu nggak bikin seneng Di Gia karena Morbidelli itu sempat membuat manuver dari dalam tikungan dan bikin Di Gia itu sempat nyaris tercecer keluar trek. Nggak ada kontak sama sekali, tapi Di Gia nampaknya sangat gusar soal itu. Jadi ketika dia masuk ke pedok, dia itu dengan emosi dan you know lah ya, Morbidelli masih dengan krunya, lah gua nggak sentuh lu sama sekali, namanya juga battle kan, kecuali kalau gua kontak sama lu, ya oke, lu bisa marah. Masalahnya kan gua nggak ngapa-ngapain sama lu. Kita battle sama Snektaro juga gitu, sama lu juga gitu, nggak bisa dibeda-bedakan dong. Tetapi ketika di balapan panjang, ya Morbidelli akhirnya finish di belakangnya Di Gia. Posisi 4, naik 1 posisi. Dia pakai ban medium-medium. Jadi dia bilang, saya senang dengan balapan ini karena pada dasarnya kami sempat sedikit kesulitan di hari Sabtu. Jadi pada hari Minggu saya merasa baik meskipun ya startnya buruk. Ada beberapa battle di lap pertama, tetapi kemudian saya memaksakan ritme saya dan secara
secara keseluruhan kami memiliki akhir pekan yang baik, tetapi iya, pada hari Minggu kami mengambil satu langkah maju dan itu membuat kami memiliki banyak potensi. Jadi tujuan untuk balapan berikutnya adalah mempertahankan momentum ini dan mencoba sedekat mungkin dengan rider di posisi teratas. Nah, kita lanjutlah ke Digian Antonio, anak baik. Dia ini akhirnya podium setelah sekian lama pengen podium gak kesampaian kan. Sudah dia bahunya cedera, sudah dia crash lagi, sudah dia ini, sudah dia itu. Pokoknya banyak lah dia punya sial-sial. Akhirnya dia mengisi podium karena menurut gua dia itu sempat minder ketika di Argentina GP justru Morbidelli yang podium. Nah, yang kemarin gua mau bahas adalah perkara soal kualifikasinya. Jadi dia ini sempat berada di belakangnya Marc Marquez dan Papayón. Jadi gua nggak tahu apakah maksudnya dia mau curi kintil tapi yang jelas dia ada di belakangnya Marc Marquez dengan Papayón. Papayón jelas mau curi kintilnya Marc Marquez. Sementara dia gua nggak tahu udah sejak kapan dia ada di belakang, tetapi dia ada di belakangnya memang Papayón sebelum Papayón crash karena gagal curi kintilnya Marc Marquez. Jadi kalau kita mundur-mundur ke Thailand GP, kalau kalian dengar pas satu kan ini udah gue bahas bahwa Pecco itu sempat dapat fake yellow flag. Gue ulang, fake yellow flag. Jadi ada lampu yellow flag yang menyala, tapi nggak ada rider crash di situ. Nah itu secara otomatis sistem itu menghapus lap yang dicetak oleh para rider dari transpondernya kalau mereka melewati area yellow flag. Jadi waktu itu Pecco itu komplain. Harus dijelaskan kenapa gue punya lap yang sebenarnya itu bisa dihitung membuat gue masuk ke Q2 itu dihapus dan nggak dikembaliin. Karena sebenarnya kalau logikanya ada rider crash di situ terus lo hapus, gue masih masuk akal. Tapi masalahnya adalah itu yellow flag, nggak ada rider crash di situ dan lu sendiri, Mike Webb sendiri bilang dia melakukan human error, salah tindis. Sudah salah tindis, yellow flagnya menyala. Ternyata katanya dia nggak tahu caranya matiin. Gua nggak tahu apakah dia yang nggak tahu atau ada RD lain atau ada kru di race control yang nggak tahu matiin itu yellow flag. Agak aneh menurut gua karena itu adalah sesi terakhir di hari Jumat. Sebelumnya sudah ada yellow flag yang menyala kok. Ya bisa alasannya adalah gua nggak tahu caranya matiin itu yellow flag dan dia kadung nyala, dan secara sistem itu membuat lap rider yang melewati yellow flag itu otomatis hilang. Jadi ketika Pecco minta kembali dia punya lap, dia bilang apa? Oh gak bisa kayak gitu karena kalau lu seperti itu rider lain juga minta. Ya wajar lah karena kan itu fake yellow flag. Gak ada rider crash di situ, kecuali kalau ada rider crash di situ ya wajar. Nah ini yang kontras dengan apa yang terjadi dengan Digia. Jadi kembali lagi gue bilang, Papayón itu berniat curi kintilnya Marc Marquez supaya dia bisa dapat posisi bagus di Q2. Gue gak tahu apakah Digia maksudnya curi kintil atau dia memang kebetulan ada di belakangnya Papayón, gue nggak ngerti. Tetapi karena Papayón gagal mencuri kintilnya Marc Marquez, dia crash, sehingga otomatis kan yellow flag kalau rider crash. Nah otomatis juga Digia yang lewat di situ ya dibatalkan dong lapnya otomatis karena kan ada rider crash. Bener? Logikanya wajar bahwa dia punya lap cancel. Tetapi tiba-tiba dibalikin sama Mike Webb itu lap. Waktu itu Pecco finishnya di mana? P5. Alasannya Mike Webb adalah Digia tidak punya waktu untuk bereaksi meskipun melihat rider crash dan melihat yellow flag. Jadi karena itu lapnya dikembalikan. Menurut gua, rider ada crash di situ ya wajar kalau dia punya lap cancel. Tetapi kemarin kasusnya Pecco, rider nggak ada crash di situ, lu nggak mau balikin. Why? Pada akhirnya lap yang dikembalikan itu membuat Digia nangkring tepat di bawahnya Marc Marquez. Ya iya, karena kan Marc Marquez dikindir sama Joan Mir, dikindir sama dia. Joan Mir crash otomatis dia yang dapat, bener nggak? Dan secara otomatis Pecco harus mundur dari P5 ke P6. Dan menurut gua itu menguntungkan Marc Marquez. Kenapa? Karena P5 ke P6 tetap juga berasa dia punya susah untuk maju ke depan. Jadi buat kalian yang bilang bahwa Pecco dapat hibah, kalau dia dapat hibah itu kalau dia startnya dari posisi 2 dan terus ada di belakangnya Marc Marquez. Dia itu harus fighting dari belakang, dari P6 untuk ngejar sampai ke depan menyalip Alex Marquez, jongosnya Marc Marquez. Itu di 4 lap pertama baru dia bisa ada di belakangnya Marc Marquez. Itu pun gapnya masih jauh banget kak. Jadi kalau lu bilang bahwa dia dapat hibah
hibah. No, yang dapat hibah sebenarnya itu adalah Marc Marquez karena dia diuntungkan oleh Mike Webb yang nggak ngasih dia penalti atau penalti pit lane. Paling enggak dia akan start dengan posisi yang sama dengan Pecco Bagnaia karena mereka sama-sama lari ke pit lane. Jadi di Gia itu startnya dari P2. Nah itulah kenapa ketika si culas Marc Marquez lari, krunya dia itu sampai bengong-bengong loh, kenapa dia lari? Karena kan nggak ngerti kenapa Marc Marquez lari. Jadi di Gia bilang, ya apapun ceritanya di startnya, saya tetap senang karena ini adalah hal yang kami perjuangkan dengan bekerja keras untuk bisa berada di sini. Saya itu punya musim dingin itu yang sangat panjang karena saya cedera. Saya harus operasi, saya harus fisioterapi, begitu sampai di Sepang tes, saya cedera lagi. Jadinya ya banyak perjuangan yang panjang menurut saya, dan kembali ke tempat ini itu adalah perasaan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya sekarang itu pakai motor yang sama persis dengan para rider pabrikan. Jadi ekspektasi saya otomatis lebih tinggi. Saya juga nggak bisa berbuat terlalu banyak karena saya dibekap oleh cedera. Jadi kembali ke posisi ini itu adalah hal yang sangat menyenangkan, dan menurut saya ini adalah hal yang layak untuk diterima oleh tim saya. Karena tim saya memutuskan untuk mempercayai saya, memutuskan untuk mendukung saya, membuat saya lebih bersemangat. Mereka adalah segalanya untuk saya dan saya rasa ini layak untuk tim saya. Jadi saya bangga dengan tim saya bangga dengan diri saya sendiri karena setelah sekian banyak cobaan dan cedera dan segala macamnya, pada akhirnya kami berada di sini. Tetapi ya kalau mau dibilang ekspektasi saya apa, cuma podium aja sebenarnya tidak cukup karena saya butuh podium lagi dan lagi dan lagi karena kondisinya sekarang saya pakai motor yang sama dengan tim pabrikan. Jadi ditanyalah dia, oh berarti bahu lu udah bagus dong. Dia bilang apa? Jujur, setelah 7 lap, saya tuh sempat baca dashboard saya, ini masih lama ya? Oh ternyata masih tersisa 11 lap lagi kakak. Jadi kan Ducati itu punya software penghitung lap, dan di situ dia bisa lihat, astaga masih ada 11 lap, bahu saya udah sakit. Jadi saya tuh sempat bilang sama diri saya sendiri, aduh kita punya masalah ini kalau begini. Akhirnya saya memutuskan untuk mengubah riding style saya supaya saya bisa lebih nyaman dengan bahu saya. Saya memindahkan bobot badan saya lebih ke depan supaya saya bisa bersandar tanpa menyiksa lengan saya. 5 lap terakhir jujur saya sudah nggak tahan sama sekali. Jadi itu adalah mode survival. Pada satu titik saya sadar bahwa ternyata kecepatan saya itu sama dengan Alex Marquez di depan saya, dan ban saya ternyata nggak terlalu buruk karena kan dia pakai medium-medium. Jadi saya pikir oke, nggak masalah meskipun agak susah dan udah sulit untuk bertahan. Mari kita yang penting finish, semuanya akan baik-baik aja. Jadi ya, akhirnya dia finish dan dia bilang ini adalah hal yang paling menyenangkan dan saya ingin merayakannya dengan minum bir. Jadi ditanyalah dia, terus lu kenapa ikutan lari ke pit lane? Jadi dia bilang, saya sebenarnya tidak berpikir untuk mengganti motor, tapi ketika saya melihat Marc Marquez lari, dia itu adalah rider yang paling depan. Kalau dia mau melakukan apa, maka saya harus mengikuti karena dia adalah rider yang ada di depan. Jadi ketika dia lari, saya ikut lari. Kru saya itu sempat tahan saya, dia bilang lu nggak boleh tinggalin grid karena kan mereka tahu aturannya itu bakal kena penalti. Jadi saya bilang, oh nggak bisa, saya harus ikut dia karena apapun yang dia lakukan kita harus ikut karena dia adalah pembalap yang di depan. Kalau saya mau finish lebih baik, saya harus ikut dia. Kurang lebihnya kayak gitu. Ibaratnya kalau kena penalti ya kena penalti bareng. Ini juga pemikirannya si Pecco sih. Kalau kena penalti ya kita kena penalti bareng. Yang penting kita start dengan kondisi setara. Kurang lebihnya kayak gitulah. Karena saya juga kalau kalian tanya, saya juga nggak punya strategi lain. So kita pindahlah ke Gracie nih. Rookie Fermin Aldeguer. DNF kakak. Sejauh ini Ai Ogura serugi-ruginya dia dengan chaos start kemarin, dia tetap adalah rookie terbaik yang finish lagi-lagi. Jadi Fermin Aldeguer DNF, dia pakai ban slick medium-medium. Sebenarnya ini ori, cuman kembali gue bilang kemarin, Ai Ogura sejauh ini adalah rider yang bisa mengeksekusi orinya dengan baik. Sementara Fermin Aldeguer itu kembali dalam sorotan karena dia dianggap nggak layak untuk jadi rookie dengan motor Ducati. Karena Ai Ogura yang cuman pakai Aprilia pun itu finishnya sering lebih baik daripada Best. Nah sementara dia itu pakai Ducati bekas, itu ya masih kesulitan juga. Nah gua nggak tahu apakah mungkin dia merasa soal itu dikritik. Jadi dia pada pernyataan pertama itu mendeklar bahwa saya layak untuk seat ini. Jadi dia bilang, saya senang dengan penampilan saya di balapan ini karena saya membuktikan bahwa saya layak mendapat tempat di kategori ini. Gue tuh yang sempat
ini sebenarnya adalah kalimat yang nggak perlu lu bahas karena lu DNF Kak. Kecuali kalau lu finishnya bagus ya mungkin itu adalah kalimat yang cocok. Masalahnya lu DNF dan lu bilang saya layak untuk ada di kategori ini. Gue tuh yang sepertinya dia mengetahui bahwa dia dikritik dan itu adalah pernyataan mengklarifikasi dia bahwa gue layak untuk seat ini meskipun gue DNF. Jadi dia bilang saya memilih untuk tidak memikirkan crash saya karena saya ingin berkonsentrasi pada hal-hal positif yang saya jalani. Saya bisa melaju dengan sangat tenang, saya juga bisa menyelesaikan beberapa lap dengan baik, saya bisa menyalip Miller, saya bahkan bisa lebih cepat 1,5 detik dari Morbidelli. Dia kumpul-kumpul semua nih yang baik-baiknya. Jadi dia bilang ya meskipun saya DNF, saya bisa lebih baik, bisa cepat tanpa harus nge-push gila-gilaan, saya bisa nyalip Miller, saya bisa lebih cepat 1,5 detik daripada Morbidelli. Jadi mungkin saya terlalu bersemangat untuk mengejar dia, jadinya saya melakukan kesalahan dan saya crash. Totally, saya banyak belajar dengan apa yang terjadi di Amerika karena sirkuit ini adalah sirkuit yang sulit dihadapi, baik secara fisik maupun mental. Secara umum, jadwal sirkuit ini yang ditaruh di awal musim itu membuat saya belajar gimana caranya battle dengan para rider lain. Jadi dengan mempertimbangkan hal ini, menurut saya nanti di Losail Qatar, kalau misalnya saya lolos ke Q2, saya akan punya kesempatan lain yang lebih baik untuk bisa battle dengan para rider yang ada di depan saya dan belajar untuk finish lebih baik. Yang pasti saya sudah battle sama Jack Miller baik di sprint maupun di balapan panjang ya, meskipun saya nggak menang tapi saya bersenang-senang. Nah, ditanyalah dia perkara soal chaos di starting grid. Jadi dia bilang saya itu ikut lari ke pit lane karena saya pakai ban basah dan saya tahu sebenarnya track itu udah mengering, jadi memang saya perlu untuk pakai ban slick. Yang jelas saya bukan yang pertama karena itu nggak kepikiran oleh saya untuk bisa lari ke pit lane untuk ganti ban. Namanya rookie, berani amat lu melanggar aturan. Jadi karena saya lihat Marc Marquez lari, Pecco ikut lari, ya saya ikut lari. Detak jantung saya ketika saya lari ke pit lane itu lebih tinggi daripada ketika saya balapan. Kalau di balapan saya mungkin agak sedikit lebih santai, tapi ketika saya lari ke pit lane ganti motor itu memang detak jantung saya jauh lebih tinggi. Antara takut ketinggalan, takut di penalti, dengan nggak tahu sebenarnya ada apa. Namanya rookie kan. Jadi ditanyalah dia soal crashnya Marc Marquez. Kan lu tahu dia ini adalah dalam tanda kutip muridnya Marc Marquez, sementara Ai Ogura itu dalam tanda kutip muridnya Pecco. Jadi ditanyalah dia, ini kan guru lu, ini adalah masternya, kingnya kota. Tiba-tiba dia crash kayak gitu, padahal dia start dari pole, dia sudah bikin chaos di grid demi bisa start dari pole tanpa penalti. Menurut lu gimana? Jadi dia bilang, ya itu adalah bukti bahwa Anda tidak boleh sama sekali terlalu yakin pada diri Anda sendiri, karena itu akan membuat Anda mudah melakukan kesalahan. Marc Marquez ini adalah fenomena dan dia menghancurkan semua orang yang bersaing di kota karena dia sangat-sangat mendominasi. Kalau kalian dengar di podcast suka-suka kan udah gue bilang, taruhannya itu 100% dia akan sapu bersih kota. 100% karena dia sangat menguasai kota, tapi ujungnya dia crash. Jadi dia bilang, ya semua orang bisa membuat kesalahan. Marc Marquez tidak beruntung karena dia sebenarnya sudah berusaha sejak hari Jumat. Ingat, dia sudah memimpin sesi sejak hari Jumat. Jadi bagaimanapun menurut saya, meskipun dia crash dengan kondisi seperti itu, saya tidak melihat dia akan berubah di balapan-balapan berikutnya. Artinya, satu, dia akan tetap ambisius. Kedua, dia nggak akan mau dikalahkan. Ketiga, triggernya akan tetap menjadi Pecco Bagnaia. Itu adalah trigger paling besarnya menurut gue ya. Mudah-mudahan gue salah. Dan Pecco tahu itu. Pecco udah dapat celahnya. Oh, berarti lu ke-trigger banget sama gue sebenarnya, bukan sama adek lu. Nanti kita bahas di Pecco. So, kita bahas dulu Tuan Juara 2. Jadi, sama Alex itu nggak keberatan kalau dia dijuluki sebagai Tuan Juara 2 karena dia selalu 2. Kalau dipikir sejak Thailand GP sampai sekarang, entah di sprint race, entah di full race, dia itu selalu P2. Jadi dia bilang, ya nggak apa-apa lah kalau kalian panggil gua sebagai Tuan Juara 2. Nggak masalah. Karena saya itu sangat mensyukuri posisi saya untuk selalu finish di P2. Nggak apa-apa kalau sampai akhir musim P2 terus juga nggak apa-apa. Gua nggak perlu harus menang race. P2 aja terus, nggak masalah. Gua nggak keberatan.
Karena dia senang dia memimpin klasemen untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Terakhir kali dia memimpin klasemen adalah di kelas Moto2. Lu bayangin bertahun-tahunnya lewat sampai akhirnya dia berhasil memimpin klasemen sekarang. Meskipun ya gapnya cuma 1 poin, tapi ya tetap dia senang ya kan. Karena gua pakai motor bekas loh. Dengan motor bekas, performa saya itu bisa membuat saya memimpin klasemen. Jadi saya nggak bisa komplain. Saya akan tetap senang meskipun kalian bilang, lu cuma juara 2 mulu, tuan juara 2, nggak apa-apa, lu bilang gitu aja. Sampai akhir musim juga gua P2 terus nggak masalah lah. Jadi dia ditanya, lu kok bisa kalah sama Pecco Bagnaia? Ini kan dia jongosnya kakaknya. Jadi dia bilang, secara jujur saya agak kurang nyaman sama motornya. Karena saya agak sedikit kesulitan mengerem dengan ban slick di beberapa daerah yang basah. Karena kan ini agak beresiko. Jadi saya cenderung gimana caranya supaya yang penting jangan jatuh. Nah, melihat kakak saya jatuh, saya justru lebih berhati-hati lagi. Intinya adalah gimana caranya saya menahan Di Gia tetap di belakang saya dengan finish tanpa saya harus mengejar Pecco. Jadi dia sama sekali nggak bermaksud mengejar Pecco karena dia nggak mau crash, tetapi dia berusaha gimana caranya supaya Di Gia nggak ngejar dia. Jadi ditanyalah dia perkara kakaknya bikin apa. Jadi dia bilang, saya itu nggak ngerti apa-apa, dia mau ngapain. Saya lihat kakak saya lari ke pedok, saya pikir mungkin ada barangnya ketinggalan. Emang mindsetnya emak-emak banget kan. Kan mama kayak gitu, kalau ada barang ketinggalan aja, lu stop dulu. Ada yang ketinggalan di rumah ya, gitu kan mindsetnya mama. Nah dia pakai mindset mama yang sama. Dia bilang, saya pikir ada barangnya yang ketinggalan, jadi dia mesti kembali ke pedok, mungkin earbudnya kah, apanya lah gitu. Tapi karena saya lihat Pecco ngikut, ya saya ikut aja. Jujurnya saya juga nggak tahu apakah bakal dipenalti atau enggak, tapi ya kalau kakak saya balik mau ganti motor, Pecco ikutan balik ganti motor, ya gua juga ikut. Kalau misalnya nanti dipenalti ya udahlah ya, karena saya juga nggak tahu aturannya. Saya memang tahu aturannya itu ada ketika saya masih di Moto2. Waktu itu kakak saya sudah di MotoGP, karena kan waktu itu tahun 2018 itu memang sudah diumumkan aturannya. Saya baru ingat itu aturan ketika saya sampai di pedok, cuman ya udah terlanjur ya. Kalau mau dipenalti ya udahlah ya, udah kadung. Jadi dia bilang, ya saya tahu ini nggak adil. Ini yang menurut gue sebenarnya dia ini anak baik, cuman ya gimana ya, ala-ala emak-emaknya itu loh. Dia sangat menyegani kakaknya, mungkin dia meskipun menyangkal bahwa dia terlalu segan sama kakaknya, faktanya adalah dia sangat menghormati kakaknya. Jadi dia bilang, ya saya tahu itu agak kurang adil untuk para rider yang sudah ada di grid dengan ban slick. Karena mereka sudah membuat pilihan yang tepat dan bertaruh untuk itu dengan harapan bahwa kita memulai balapan dengan normal. Jadi yang pakai ban wet mau nggak mau harus ganti motor, kondisinya flag to flag, dan mereka jelas sebenarnya akan diuntungkan karena mereka sudah pakai ban slick sejak awal. Nah sementara ketika chaos di grid, semuanya harus kembali ke posisi awal tanpa penalti ride through. Jadi itu jelas nggak adil. Tetapi iya, itu kan ada aturannya. Apakah ini dirinci dengan jelas bagaimana? Itu nampaknya harus dibahas lebih dalam. Karena kan udah gue bilang, perkara soal full restart itu dilakukan kalau rider yang meninggalkan grid lebih dari 10 orang, itu cuman ada di team guidebook. Jadi itu aturan untuk tim, bukan di buku aturan resminya MotoGP. Sehingga kalau mau pakai aturan resminya MotoGP, ya mereka tetap harus kena penalti. Bahkan kalaupun pakai team guidebook, itu juga tetap harus kena penalti karena mereka nggak lebih dari 10. Dia harus lebih dari 10 baru bisa full restart tanpa penalti. Kalau cuma 10 ya harus tetap ride through. Jadi Alex Marquez bilang, ya nampaknya ini adalah aturan yang perlu diperjelas akan seperti apa. Karena para rider yang sejak awal sudah menggunakan ban slick itu mereka memutuskan memakai ban slick karena mereka tahu aturan starting grid. Jadi saya tahu ini nggak adil. Tapi semoga dari kejadian ini kita bisa membicarakan aturannya lebih detail. Ya percuma juga karena microwave yang rusak. Kita pindahlah ke Raja Ducati Pecco Bagnaia yang akhirnya bisa menang lagi. Para ABR itu misu-misu, wah ini hibah, ini hibah. Kejuaraan ini akhirnya nggak terlalu membosankan. Karena di awal musim mereka sebenarnya sudah mulai bosan dengan dominasi Marc Marquez. Tetapi pada akhirnya mereka tahu Marc Marquez pada akhirnya bisa membuat kesalahan. ABR bilang, iya dia kan menangnya bukan karena battle. Ya karena Marc Marquez kalah battle dengan dirinya sendiri. Dia sebenarnya kalah battle dari Pecco Bagnaia. Why? Karena dia cuma butuh namanya Pecco Bagnaia tertulis di pitboard dengan jeda 1,6. Itu sebenarnya sudah declare bahwa mereka akan battle. Dan karena dia nggak mau battle,
Ingat itu, dia nggak mau battle, dia ngacir duluan. Ujung-ujungnya sebenarnya 2 detik gap itu sudah cukup, cuman karena dia serakah, dia memaksa untuk mau memperlebar gap jauh lebih banyak dan memotong curve itu jauh lebih ke dalam yang ternyata masih licin. Dan itu ya salahin Marshall lah ya. Kenapa nggak di kanebo kering itu barang, akhirnya masih licin. Akhirnya dia crash. Kenapa gue bilang di lap kanebo kering? Karena ada Jorno yang nyalahin cupnya. Jadi dia bilang Mark Marquez itu bukannya salah perhitungan, dia itu cuma melenceng 7 cm dari line yang sebenarnya di cup itu. Tetapi 7 cm pun itu malah bikin dia crash. Jadi nyalahin cupnya nih ceritanya. Nah, jadi Pecco di awal pekan America's GP itu mengklarifikasi perkara perubahan motornya ke Desmo GP 24.0. Jadi kan kemarin gue bilang di podcast suka-suka, dia clearly bilang bahwa mungkin kami akan kembali ke motor yang tahun lalu sepenuhnya di race berikutnya. Karena anak VR46 Academy itu diajar bahasa Inggris. Jadi kalaupun misalnya dia miss ada satu kata yang kurang, yaitu kata sensation, penempatannya juga kurang tepat di mana mau ditaruh. Karena dia clearly bilang, maybe next race we will back fully to our bike last year. Jadi kami akan kembali sepenuhnya ke motor tahun lalu. Kalau misalnya ada kata sensation yang miss dari situ, gue nggak tahu semestinya itu nyelip di mana itu kata. Karena itu kata udah pakem. Kalau mau dibilang salah persepsi ya nggak bisa juga. Kecuali kalau misalnya kata sensation itu salah selip atau lupa dimasukin apa gimana, itu oke. Masalahnya adalah dengan kata selengkap itu dan titik selengkap itu, gua tuh bingung itu mau diselip di mana sampai bisa jadi misinterpretasi. Tetapi kan kemarin gua bilang, Pir tinggi ini idili apakah Papi Peri Gigi mau Pecco pindah ke Desmo GP 24.0 karena itu perkara harga diri. Dia sudah capek-capek ngembangin motor, sudah Desmo GP 25 ditolak sama si culas Marc Marquez, giliran Desmo GP 24.7 lah dia mau balik ke 24.0, bener nggak? Jadi ya menurut gue itu perkara soal harga diri juga. Karena para satelit pakai 24,5. Ya kali Raja Ducati kembalinya ke 24,0, bener nggak sih? Meskipun ya secara aturan diizinkan. Jadi sebenarnya ada footage, gua nggak tahu di footage mana, candid kamera sama seperti chaosnya Marc Marquez, itu si Pecco ngomong sama Papi Peri Gigi dan bilang, saya perlu mengonfirmasi ini motor. Gua nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi dia bilang, saya mau konfirmasi ini motor. Jadi Papi Peri Gigi bilang, ya udah kita ngomong aja nanti, karena dia tahu ada kamera. Ada kamera candid dan itu kalau salah tangkap aja, nah itu diposting sama media MotoGP abis lu kan. Tetapi fakta bahwa Pecco itu agak kurang senang sama motornya itu memang clear ke Papi Peri Gigi. Dia bilang saya perlu konfirmasi ini motor. Nah, semoga gua salah bahwa yang terjadi adalah Papi Peri Gigi tidak menyetujui dia kembali ke 24,0 dengan bujukan bahwa oke, kita akan bantu lu butuhnya apa supaya sensasi lu lebih baik, karena gua tahu Pecco itu pasti juga membaca apa kata Papi Peri Gigi ketika jeda race. Karena kan dia bilang, ya saya sudah membaca semuanya di media. Artinya dia pasti juga baca apa kata Papi Peri Gigi. Masih ingat kalau kita mundur ke podcast suka-suka, waktu itu Papi Peri Gigi bilang, Pecco itu simply cuma perlu cepat. Jadi dia nyalahin Pecco. Makanya dia diam selama jeda race. Tapi begitu sampai di Austin, kayaknya dia ngomong langsung sama Papi Peri Gigi. Alih-alih dia bilang apa yang terjadi di belakang pedok, dia bilang, sepertinya kalian para jurno salah menginterpretasi kata-kata saya. Maksud saya sebenarnya adalah saya ingin kembali sepenuhnya ke motor lama dalam hal sensasi. Tapi saya tidak berpikir untuk kembali ke motor yang lama. Motor yang sekarang ini masih punya potensi untuk dikembangkan. Menurut gua itu karena ada orang Ducati punya bagian media yang nemenin dia. Kan udah gua bilang, para rider Ducati itu dijaga sama bagian media. Lu nggak bisa ngomong sembarangan di depan media. Nah kayak gitu. Jadi alih-alih dia nyalahin Papi Peri Gigi atau nyalahin Ducati, dia bilang kayaknya kalian para jurno salah interpretasi soal kata-kata saya karena ya mungkin saya memang agak gagal bahasa Inggrisnya. Jadi itu membuat kalian salah tangkap maksudnya saya. Padahal maksud saya nggak seperti itu. Tetapi gue tahu bahwa Papi Peri Gigi nampaknya udah bicara sama dia dan membujuk dia untuk memberikan dukungan teknis yang diperlukan oleh Pecco Bagnaia. Jadi di America's GP kemarin mereka pakai rear aero baru yang sempat dipakai di Sepang Test. Gua lupa apakah gua sempat posting itu di Sepang Test karena menurut gua bentuknya unik, ada kantongnya. Mungkin kalian bisa simpan permen di situ kan. Jadi bentuknya emang unik dan menurut gua itu mungkin membantu Pecco.
ditambah dengan setup dan segala macamnya, karena memang udah gue bilang kemarin miskomunikasi antara ban depan sama ban belakang kan. Jadi sejak hari Jumat, Peko meskipun hampir nggak lolos ke Q2 karena dia menyelesaikan prakualifikasi tepat di P10 itu ABR bilang dia itu diselamatkan sama bendera finish, kalau nggak kekejar sama Marco Bes. Sebenarnya ya kalau logika gua itu sebenarnya kalau Marco Bes bisa memperbaiki posisinya ya mungkin Peko akan masuk ke Q1. Tetapi apakah Peko merasa ada kesulitan dengan motornya? Kemarin itu ada yang tanya di X gua, ini Peko kenapa sih? Kalau menurut gua itu nggak ada masalah. Kan waktu itu gua bilang kayaknya nggak ada masalah sih, cuman kita lihat lah, karena menurut gua kalau dari senyum-senyumnya dia, sensasi dia di atas motor udah lebih baik. Cuman kita lihat apa ada masalah dengan motornya apa gimana sampai dia ada di jurang Q2. Jadi waktu itu Peko bilang ya masalahnya adalah saya nggak bisa menggunakan ban soft itu sebaik Marc Marquez. Marc Marquez itu sangat bagus memakai ban soft di kota, sementara saya lebih suka pakai ban medium, tapi kalau mau cepat mencetak waktu ya kan harus pakai ban soft. Nah, pakai ban soft itu saya tetap susah karena saya susah mengerem dan sensasinya memang nggak terlalu bagus, tapi secara keseluruhan sensasinya jauh lebih baik daripada di Argentina. Padahal kalau mau dipikir kota ini bukanlah sirkuit favorit saya, tapi sensasinya lebih baik. Dan itu terbukti di sprint race, meskipun dia harus terdepak dari P5 karena lapnya di Gia dikembalikan, dia harus start di P6, tetapi di tikungan pertama sprint race dia bisa bikin manuver ke Marc Marquez. Marc Marquez sendiri bilang, gua nggak nyangka dia nongol di situ. Gua tahu bakal ada yang attack, gua tahu, tapi gua nggak nyangka bahwa itu adalah seorang Peko Bagnaia, karena kan dia tahu Peko startnya dari P6. Yang di belakang dia ya Banter, kalau bukan di Gia ya adiknya sama Alex yang bakal nyerang dia di tikungan pertama. Nggak taunya si Peko yang nongol. Artinya sensasinya Peko sudah bagus dan dia bilang itu adalah menyalip pertama saya musim ini. Karena selama ini saking jeleknya sensasi saya di atas motor, nyalip aja susah, tapi kali ini startnya bagus, saya bisa nyalip di tikungan pertama dan saya bisa battle sama Marc Marquez ya, meskipun akhirnya saya kalah karena memang di kota ini itu adalah daerah kekuasaannya Marc Marquez. Jadi ketika sprint race pun Alex Marquez itu bilang ya memang Marc Marquez menang, tapi itu belum 100% loh dia kasih. Karena ini cuma sprint race, dia baru akan kasih 100% itu di balapan panjang. Jadi keunggulan dia di sprint race itu cuman ya banter 80%-nya dia lah ya. Nggak taunya di balapan panjang kakaknya kasih 100% dan crash. Jadi Peko bilang sensasi saya di atas motor sudah lebih baik, saya bisa start lebih baik, dan saya bisa melakukan menyalip pertama saya musim ini. Jadi Jorno tanya, jadi senang dong lu bisa battle lagi sama Marc Marquez? Jadi dia bilang karena ini adalah sirkuit favoritnya Marc Marquez, bisa battle sama dia itu menyenangkan karena saya tahu ini sirkuit nggak terlalu bagus sama saya. Terakhir saya menang di sini sama si di Moto2. Jadi kalau saya bisa battle sama Marc Marquez di sprint race sejak tikungan pertama, itu adalah hal yang menyenangkan karena akhirnya saya bisa kompetitif di sirkuit yang adalah daerah kekuasaannya Marc Marquez. Ini sama dengan Marc Alex ketika di Argentina, bisa nempel sama seorang Marc Marquez di sirkuit yang adalah favoritnya Marc Marquez, itu adalah sebuah kepuasan. Saya senang bisa attack dia di tikungan pertama, tapi jujur di tikungan ketiga itu lebih menyenangkan lagi karena nampaknya dia nggak menyangka bahwa saya akan kembali attack. Jadi kalau di sprint race kalian bisa lihat dua bersaudara ini agak-agak panik dengan Peko yang tiba-tiba nongol. Karena gue tahu ekspektasinya mereka, oh Peko di belakang banget, agak susah buat ngejar, nggak taunya ngejar si Peko. Jadi kalau kalian lihat lagi footage-nya sprint race, kalian bisa lihat betapa paniknya Marquez Company. Nah, hal yang gue bilang kenapa Marc Marquez itu bisa crash di balapan panjang ya karena Peko tiba-tiba ada di belakang. Ini balapan panjang, baru 4 lap Peko udah nongol dengan gap 1,6. Sudah bukan adiknya yang jagain belakangnya, sudah ada Peko. Nah kalau Peko baru 4 lap sudah gapnya 1,6, mau nggak mau dia harus ngacir karena dia tahu kalau dia battle sama Peko kayak di sprint race, nah ini balapan panjang, wah itu bakal disaster. Jadi dia berusaha untuk memperlebar gapnya, udah susah-susah coba bikin chaos di grid. Masa gua harus dikalahin dan ribut sama Peko lagi? Ya kurang lebihnya kayak gitulah pikirannya dia menurut gua. Jadi dia memutuskan untuk memotong cupnya karena dia nggak mau dikejar sama Peko. Jadi Peko bilang, ya akhirnya saya bisa menang lagi meskipun saya tahu saya menang karena Marc Marquez crash. Tetapi secara overall saya tahu bahwa dia sudah ada di limit ketika saya ada di belakang dia.
Artinya Peko udah tahu, oh berarti lu lemahnya sama gua. Begitu lu tahu gua ada di belakang, lu nge-push sampai di limit banget dan akhirnya lu bikin kesalahan. Nah ini yang sempat dikhawatirkan oleh Papi Domenicali ketika tahun lalu dia bilang Ducati nggak butuh Marc Marquez. Karena Ducati itu limitnya udah tinggi banget. Begitu lu lewat dikit aja limitnya, lu crash. Nah kayak gini ceritanya, kurang lebih kayak gitu. Jadi Peko bilang, saya itu sebenarnya tidak berambisi untuk menang. Karena saya tahu ketika saya cycling lap, saya lewat di tikungan itu dan lewat di line itu, saya tahu itu masih licin. Jadi saya memutuskan, oke, saya nggak harus menang, yang penting saya tetap dekat dengan Marc Marquez. Intinya jangan sampai crash. Karena saya belajar dari tahun lalu, nggak ada gunanya saya menang lebih dari separuh seri balapan di sepanjang musim, tetapi saya crashnya juga banyak. Kalau terlalu banyak nol, itu nggak ada guna meskipun saya menang 11 balapan. Saya tahu kalian mengkritik saya dengan mental itu, tapi itulah yang saya pelajari di tahun lalu. Saya tidak akan mengambil resiko apapun kalau saya tahu itu tidak memungkinkan. Jadi saya tidak berambisi untuk menang, yang saya tahu adalah gimana caranya saya bisa finish sedekat mungkin dengan Marc Marquez, dan itu yang saya lakukan. Dan saya tahu ketika saya ada di belakang dia, dia itu sudah ada di limit 100%. Dan saya tahu dia berusaha untuk memotong cup itu ketika dia crash itu simply karena dia mau memperlebar gapnya. Saya juga kalau kondisinya kering ya mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Saya akan memotong cup itu lebih dalam supaya gapnya lebih tinggi karena itu kan chicane. Tapi karena ketika cycling lap saya lewat situ dan itu agak licin, makanya saya memutuskan untuk udahlah ya, nggak usah dipaksa. Nah, Marc Marquez memutuskan melakukan hal itu ketika dia sudah ada di limitnya. Jadi kan kondisinya dia sudah cepat banget, dia memutuskan untuk memperlebar lagi gap. Ibarat kata serakah. Ini yang diulang-ulang oleh Kevin Schwantz di MotoGP sebagai komentator. Dia bilang yang bisa mengalahkan Marc Marquez di kota ini cuma Marc Marquez. Karena dia adalah king of kota dulu. Jadi, kalau dia sampai kalah, yaitu karena dia sendiri. Karena dia sudah unggul 2 detik. Apalagi yang kurang yang dibutuhkan itu cuma memaintain supaya itu gap 2 detik nggak berkurang. Tapi dia memutuskan untuk menambahnya dengan cara memotong curb lebih dalam, dan itu yang jadi kesalahan. Begitu katanya Kevin Schwantz. Nah, Giorno yang kemarin mengkritik Peko di Argentina GP, mengejek dia, itu bilang bahwa nanti di Qatar, Marc Marquez akan kembali dengan lebih mengerikan. Karena karakter dia adalah karakter yang nggak relaan. Menurut gua mah makin kayak gitu Peko makin enak. Kenapa? Karena pada akhirnya dia sendiri yang menjadi korban permainan mentalnya. Peko cuma butuh ada di belakang dia untuk membuat dia ke-trigger. Kalau di Thailand GP kemarin, trigger dia adalah Emak Alex. Begitu Ibu Suri Alenta ngomong bahwa saya pengen lihat anak bungsu saya memenangkan titel Jurdun, kakaknya secara otomatis menghilangkan dia dari daftar triggernya dan justru memutuskan untuk menjaga dia, membantu dia. Selama adiknya juga membantu dia, bener nggak sih? Jadi ketika dia tahu bahwa Alex Marquez disalip sama Peko, nah aduh siapa yang mau jagain belakang gua nih? Waktunya untuk kacir. Dia adalah korban permainan mentalnya sendiri. Peko nggak perlu ngapa-ngapain, gue cuma perlu di belakang lu kak. Karena sejauh ini dia itu sulit ada di belakangnya Marc Marquez karena ada Alex Marquez yang jagain. Pun kalau dia ada di belakangnya Alex Marquez itu simply karena dia membutuhkan Alex Marquez untuk sesuatu. Jadi menurut gua Peko tahu sekarang bahwa selama ini kalau Marc tahu dia nggak bisa ngejar, dia akan sangat tenang. Tapi begitu dia tahu Peko tiba-tiba ngejar dengan kondisi yang mestinya nggak bisa ngejar, dia akan sangat cemas dan ke-trigger. Marc Marquez menjadi korban permainan mentalnya sendiri. Ingat, dia sudah memainkan permainan mentalnya ketika dia merencanakan untuk bikin chaos di starting grid. Itu dia sudah pakai main mental di situ. Dan pada akhirnya Peko kemakan, yang lain kemakan kan? Dan pada akhirnya RD juga kemakan. Entah RD kemakan atau memang RD memang mau mendukung dia, tetapi pada akhirnya yang ngalahin dia adalah dirinya sendiri karena dia terjebak di permainan mentalnya sendiri. Peko simply does nothing. Gue cuman perlu ada di belakang lu 1,6 detik, lu lihat nama gue di pitboard terus lu ngacir. Sebenarnya lu tahu ngacir yang kayak gitu udah cukup, tapi lu serakah, ujung-ujungnya lu bikin kesalahan. Peko did nothing. Jadi kalau mau dibilang hibah, sejak awal Marc Marquez itu main mental itu sudah dapat hibah
juga dari Mike Webb, dari RD. Dia bisa start dari pole position tanpa penalti. Itu baru bisa dibilang hibah kalau dia start dari P2 dan terus ada ngintin di belakangnya Marc Marquez. Faktanya dia bahkan harus dilempar ke P6, mati-matian dulu ke depan, butuh 4 lap sebelum dia bisa menyalip sama Alex, baru dia ada di belakangnya Marc Marquez. Apakah itu hibah? No. Kecuali kalau dia cuma santai-santai P2 dari awal-awal, ya itu baru lu bilang hibah. Enggak, ini dia usaha dari belakang. Apakah itu hibah? No. Ketika Peko punya nama nongol di pitboardnya Marc Marquez, itu clearly mereka sudah mulai battle. Itulah kenapa Marc Marquez menghindari battle-nya dan memutuskan untuk ngacir lebih jauh. Karena dia nggak mau battle sama Peko. Jadi kalau lu bilang, dia itu menang tanpa battle, ya masalahnya sesembahan lu lari duluan kak, nggak mau battle. Sayangnya seperti itu. Sorry to say ABR. Nah, akhirnya Peko ditanya, berarti setelah lu menang di sirkuit yang adalah kekuasaannya Marc Marquez, lu bakal ke Qatar. Qatar ini adalah salah satu sirkuit lu. Jadi dia bilang, ya memang saya suka sama Qatar. Biasanya saya bagus di sana karena biasanya saya lebih nyaman di sana. Nah, kabarnya Bebe Vale itu bakal datang di Qatar untuk jenguk anak-anaknya. Jadi dia bilang, ya baguslah kalau dia datang karena sebenarnya itu lebih nyaman untuk ngomong sama dia langsung daripada kita cuman main WhatsAppan. Kalau dia nongol, dia akan tahu apa kesulitan saya, apa kesulitan kami semua. Nah, ngomongin VR46, ditanyalah dia soal gosip, sepoi. Pertama soal perkara Toprak yang digosipkan sudah tanda tangan sama Honda. Mengingatkan Papi Peripuik kan masih di Eropa, dia nggak bisa ikut ke Amerika karena kakinya habis dioperasi dan belum sembuh. Jadi mungkin dia sempat ketemu Toprak dan sepakat untuk tanda tangan kontrak mungkin untuk tahun depan. Cuman kan yang menjadi pertanyaan, apakah itu di MotoGP atau di WSBK? Karena Papi Peripuik ini menangani WSBK dan MotoGP di saat yang sama. Jadi ditanyalah ke Peko, lu ada dengar sepoi-sepoi nggak dari Papa Angel lu kemarin ini? Jadi dia bilang, gini, saya juga itu sudah baca beritanya. Makanya gue bilang dia pasti tahu Papi Perigege bilang apa ke media karena dia baca beritanya. Jadi dia bilang, saya sudah baca beritanya soal bahwa Toprak itu diperkirakan akan menggantikan Luca Marini. Gini, saya tidak mempercayai apapun sampai ada pengumuman. Karena bagi saya itu cuma gosip belaka. Ditanya juga soal Acosta, kan di podcast Suka-Suka kemarin kan gue udah bahas perkara soal Acosta yang katanya itu sudah punya pembicaraan dengan VR46 mau cari seat ke sana. Meskipun Red Bull gosipnya mau nyariin dia seat di Gresini, benar? Jadi ditanyalah sama Peko, kan dia ini ya ketua gengnya VR46 lah ya sekarang. Kalau dulu kan Morbidelli, sekarang jatuhnya ke dia. Jadi dia bilang, soal itu saya juga belum dengar apa-apa. Saya tahu Pedro Acosta ini adalah rider yang bagus dan cepat. Cuman apakah dia akan bergabung di timnya VR46 saya nggak tahu. Karena itu keputusannya VR46 tim. Karena ini juga masalah kontrak. Jadi saya tidak akan mempercayai apapun sampai ada pengumuman. Jadi ya kalau perkara Toprak itu memang masih tanda tanya apakah BMW itu akan melepas dia untuk wildcard dengan Honda MotoGP di akhir musim nanti. Karena ternyata kontrak dia sama BMW itu sampai 31 Desember 2025. Artinya kalau dia ikutan wildcard di akhir musim MotoGP dan dia itu harus izin dulu sama BMW baru bisa dia ikut wildcard di MotoGP bersama Honda. Nah, itu masalahnya apakah bisa atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada gosip yang bilang bahwa dia itu kontraknya untuk WSBK karena disyaratkan dia paling enggak performanya bagus di atas Honda WSBK, baru dia pindah ke MotoGP. Kalau kayak gitu ceritanya, berarti Papa Yohan yang bakal terdepak. Tapi kalau dia mau langsung ke MotoGP, berarti Papa Angel yang terdepak. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi setelah gue lihat-lihat kondisi klasemen, kalian bisa lihat klasemen, mudah-mudahan admin akun perlihatkan lagi klasemennya. Kalian bisa lihat Papa Yohan itu lagi-lagi ada di bawah. Kenapa? Karena another race, another crash. Crash mulu, tahu nggak? Gue dapat interviewnya kemarin. Ditanya dia, lu jatuh kenapa lagi kak? Jadi dia bilang, motornya sih bagus, cuman kayaknya belum begitu bagus untuk dipakai balapan. Tetep kak, salahnya motor. Makanya gue bilang ini Honda kayaknya nunggu Papa Yohan punya kontrak habis baru Toprak naik. Karena menurut gue Luca Marini terlalu berharga untuk dilepas. Karena meskipun ya Papa kembar udah bagus pengembangannya, meskipun Albesiano udah membantu, tetapi keputusannya Luca Marini soal part yang akan dipakai balapan itu lebih bagus daripada Papa Yohan.
kadang-kadang bagus sama dia, tapi lebih bagus di Yohan Zarco, tetapi nggak pernah bikin crash. Sementara Papa Yohan, ya entah dia pakai partnya pilihan sendiri apa gimana, ya crash aja, udah nggak tahu lah ini datanya gimana, modelnya kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kita lihatlah nanti gosipnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan admin aku dapat. Jadi ada nih lagi candid nih di Austin kemarin. Jadi ceritanya Papi Campinotti lagi nih ketemu sama Pedro Acosta. Jadi di awal-awal kemarin kan dia ketemu sama Fabio Quartararo, dia kenalin sama Papi Tardosi. Nah kali ini Papi Campinotti itu ngobrol sama Pedro Acosta. Setelah cicat kiri kanan kan pakai bahasa Spanyol, gua nggak ngerti apa, tapi nggak ditranslate juga tumben. Oh iya, itu bukan dari MotoGP, itu footage dari media penyembah ABR, media KTPS. Jadi mereka pakai bahasa Spanyol dan itu nggak ditranslate karena memang itu adalah media Spanyol. Jadi intinya adalah Papi Campinotti itu sempat ngobrol sama Pedro Acosta, terus ujungnya dia bilang, ya you know lah ya, kamu tahu lah itu. Pedro Acosta bilang, ya kalau gitu silahkan bicara sama Valera. Nah, Valera ini adalah manajernya Pedro Acosta yang ngurusin kontrak. Artinya, kemungkinan besar Pramac ada minat sama Pedro Acosta, entah Pramacnya yang ada minat atau Yamahanya yang ada minat untuk ngontrak Pedro Acosta, sampai Pedro Acosta bilang, oh kalau gitu ngomong aja sama Valera. Gosip berhembus kencang, udah bukan sepoi-sepoi di pedoknya kota kemarin. Katanya Acosta itu udah batas kesabaran sama KTM. Jadi kan tahun lalu dia tuh masih yang sopan-sopan banget kan sama KTM. Nah sekarang dia tuh lebih apa adanya kalau ngomong. Jadi dia bilang ya begitulah, ya beginilah. Nah kemarin dia itu sempat bilang bahwa saya harap di tes Jerez nanti kita mendapat sesuatu yang penting. Tetapi faktanya adalah semua orang tahu di tes Jerez nanti nggak akan ada apa-apa dari KTM. Bahkan tes rider mereka, Dani Pedrosa itu nggak ada dapat wildcard untuk tahun ini, nggak ada rencana untuk dapat wildcard dan nggak ada rencana untuk turun wildcard. Saking ini pengembangan artinya sudah mandek. Sudah clear bahwa di Jerez nanti, tes Jerez, mereka itu nggak akan dapat part baru untuk Acosta apalagi. Jadi Acosta yang bilang bahwa di Jerez nanti itu akan menjadi poin penting untuk pengembangan kami itu percuma. Karena gosipnya KTM nggak akan bawa apa-apa ke tes Jerez. Nah, kalau kita sambung-sambung gosip-gosipnya, artinya pembicaraan dengan VR46 kemungkinan gagal karena Uchiyo mau mempertahankan Morbidelli. Karena Morbidelli podium di Argentina GP kemarin, artinya pembicaraan ketika Di Gia belum podium, itu adalah mereka pengen memperpanjang Morbidelli. Karena kontraknya kan cuma 1 tahun. Jadi wajar bahwa Acosta akan mencari tim lain yang kontrak ridernya akan habis. Dan salah satunya adalah Pramac, karena Papa Pip punya kontrak itu cuma 1 tahun. Meskipun faktanya Papa Pip adalah rider Yamaha terbaik. Gua nggak tahu apakah Papa Alice bakal diputus kontrak karena dia cedera lagi. Jadi ada kemungkinan Papi Campinotti ini punya pembicaraan dengan Valera. Meskipun ya sponsornya Acosta kan Red Bull, sementara sponsornya Yamaha kan Monster. Tapi kan di Pramac mereka nggak ada sponsor minuman, Kak. Jadi ya bisa lah Acosta masuk ke sana dengan sponsor Red Bull. Bener-bener. Jadi kita lihat nanti apakah ini akan berbuah Papa Pip didepak atau justru Papa Alice yang didepak putus kontrak, who knows. Karena Acosta sendiri juga masih ada kontrak sampai 2026. Pirtinyi ini idili, KTM kasih apa dan bagaimana caranya Acosta untuk keluar dari kontrak. Karena ini kontrak pengkaderan. KTM itu jahat banget kalau lu putus kontrak pengkaderan, Kak. Contohnya Remy Gardner, contohnya Papa Alice, contohnya Raul Fernandez, banyak. Jadi ya nggak bisa sembarangan putus kontrak juga, terutama karena KTM lagi butuh duit sekarang. Penalti itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Mengingat gajinya Pedro Acosta kan 1,5 juta ya per tahun di KTM. Lebih tinggi daripada Brad Binder, jadi ya nggak segampang itu, Kak. Kita lihatlah nanti seperti apa ini gosip berhembus sepoi-sepoi. Kita pindahlah ke Marc Marquez, DNF. Kemarin gue janji di part 1 bahwa kita akan membahas keculasan apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Marc Marquez untuk mengakali aturan dan itu selalu lolos dari Mike Webb. Jadi yang pertama di Thai GP kan dia mengakali tekanan ban, dia start dengan tekanan jauh di bawah standar dan waktu itu dianggap nggak melanggar aturan karena ini kan Marquez Company. Selama nggak ada yang keberatan dan sama Alex juga nggak keberatan, ya nggak bisa dipenalti. Meskipun
meskipun itu adalah contoh yang buruk untuk mengakali aturan tekanan ban. Itu yang pertama. Nah, di Argentina GP karena dia disoroti gara-gara mengakali aturan ban, dia nyaris nggak melanggar aturan apapun di Argentina GP. Tetapi di kota lain cerita, dia itu ternyata kalau kalian lihat, gue lupa di kualifikasi apa di pra-kualifikasi, kalian bisa lihat ketika dia sempat dikitil sama Vermen Adegar apa ya? Gue lupa. Dia itu sempat keluar track dan setelah itu Martial bantu dia. Waktu itu sempat ditanya sama Jorno, lu kenapa keluar track? Jadi dia bilang, oh itu adalah cara saya supaya saya bisa kembali ke pedok lebih cepat tanpa menghabiskan ban medium saya masih bisa pakai di run kedua. Karena Martial itu biasanya cepat tanggap kalau dia melihat bahwa motor kita bermasalah. Artinya dia mengakali aturan supaya Martial bantu dia untuk kembali ke pedok lebih cepat tanpa dia harus ngider sepanjang tracknya kota yang panjang itu dan menghabiskan dia punya ban. Jadi dia masih ada ban untuk dipakai di run berikutnya dan dia juga bisa kembali ke pedok lebih cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga ya perkara chaos di grid kemarin. Yang keempat adalah dia balapan setelah crash dengan kondisi motor yang gak lengkap, pijakan kakinya hilang, itu tanpa technical flag dari RD. Padahal dia tahu aturannya itu nggak boleh. Karena kalau ada bagian motor yang hilang, karena itu penting kalau lu balapan firing lu lepas-lepas ya itu nggak masalah karena itu bukan bagian utamanya motor. Tetapi pijakan kaki itu adalah bagian utamanya motor. Kalau itu hilang jelas itu mengganggu keselamatan karena lu susah ngerem. Bener nggak? Jadi itu sebenarnya menyalahi aturan keselamatan dan lu tahu aturannya. Tapi lu paksa balapan 2 lap. Itu yang pertama. Yang kedua, lu balapan dengan kondisi letter bolong-bolong. Nah ini karena kan kemarin di tahun lalu dia juga sempat balapan dengan letter yang setengah terbuka, dia sampai finish, itu lolos dari RD. Alasannya RD adalah karena mereka baru sadar bahwa letternya Marc Marquez itu terbuka setengah itu setelah mau finish. Jadi kurang 1 tikungan Marc Marquez finish itu baru mereka sadar. Jadi ya percuma untuk di penalti. Ya menurut gua sebenarnya ya sisa turunin posisi sih sebenarnya. Harus ada penalti supaya ada efek jerah. Nah kali ini itu lagi yang dia lakukan karena dia nggak pernah di penalti kan. Dia pakailah itu letter yang bolong-bolong untuk balapan selama 2 lap. Aturannya itu nggak boleh karena itu membahayakan keselamatan. Tapi kan ujungnya dia retired. Dia retired itu bukan masalah teknis, tapi masalah dia rasa nggak worth it battle dan ribut-ribut dengan rider yang kerucu-kerucu. Ya Somkia Chantra lah, ya Salvadori lah, ya Papanina yang startnya dari pit lane lah. Itu kan nggak worth it karena itu battle untuk posisi 18-19. Jadi dia bilang kalau saya mau battle untuk posisi 15, posisi poinnya mungkin worth it. Nah ini saya battle-nya untuk posisi 18-19 ngapain? Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi murni bukan gara-gara masalah teknis. Jadi dia sebenarnya tahu aturannya dan dia merasa ya karena itu dibiarkan saja ya udah gue bikin aja. Nah kayak gitu. RD-nya yang membiarkan. Ya sama dengan chaos di grid kemarin. RD yang membiarkan malah nggak kasih penalti, ya kayak gitu. Makanya para Jorno ada tuh yang sebenarnya dia ABR sejati, tapi sekarang kayaknya dia jadi jengkel banget sama Marc Marquez deh. Gue tuh sampai kaget, tumben-tumben. Karena dulu itu dia benci banget sama Valentino Rossi, dia benci banget sama Pecco. Sekarang, ya dibilang benci sih enggak, tapi dia mengkritik caranya RD memanjakan seorang Marc Marquez. Jadi Marc Marquez ditanya, lu kenapa? Dia ini sempat crash di FP1, crashnya high side. Crash pertama dia di musim ini ternyata terjadi di sirkuit yang dia adalah kingnya. Jadi dia bilang waktu dia crash di FP1, dia bilang, oh itu karena saya terlalu percaya diri, saya lupa ada bagian yang masih basah di aspal, sehingga ketika saya memacu melewati daerah itu, saya crash. Jadi di sini saya belajar bahwa saya tidak boleh terlalu percaya diri, tidak boleh terlalu overconfidence, karena 1/1000 detik aja itu bisa berubah. Dari yang pertamanya percaya diri, jadinya crash. Jadi saya belajar dari itu. Ya belajar dari itu, tapi pada akhirnya hari Minggu dia ulang lagi. Itu mah hari Minggu kayaknya bukan overconfidence, tapi karena dia 1 maruk, 2 dia takut dikejar sama Pecco banyak ya, dia takut battle. Sorry ABR, itu faktanya. Jadi bukan karena Pecco menang gara-gara nggak battle, tapi karena sesembahan lu takut battle sama Pecco. Sorry itu say.
So, Marc Marquez bilang, ya saya tahu Pecco ada di belakang saya. Dia langsung bilang, dengan gap 1,6 detik. Waktu itu saya mencoba untuk memperlebar gap menjadi 2 detik. Dan setelahnya saya berpikir, oke, mari kita kelola balapannya. Mencoba untuk mendominasi. Sehingga saya memutuskan untuk memotong curb lebih dalam. Sayangnya di situ licin. Dan itulah kesalahan saya. Padahal di situ saya tahu saya unggul. Kalau saya bisa memotong curb itu dalam kondisi kering, saya jelas lebih unggul daripada Pecco. Kalau saya melakukan line yang sama berulang-ulang selama beberapa lap, itu saya jauh lebih unggul daripada Pecco. Itulah kesalahan saya. Keunggulan saya menjadi kesalahan saya yang membuat saya crash. Jadi saya tahu saya salahnya di mana. Saya pengen fokus ke Qatar sekarang. Nah, dia juga sempat ditanya soal riding style, karena kan si Pecco sempat bilang saya agak-agak kurang nyaman sama motor saya. Jadi dia bilang, ya perkara grip itu kan perkara riding style. Saya sendiri itu sempat mengubah riding style saya sedikit ketika saya pindah dari Honda ke Ducati. Waktu itu dia di Gresini ini masih pakai Desmo GP23. Jadi dia bilang, saya sadar bahwa ternyata balance-nya Ducati ini kalau mengerem itu harus pakai ban belakang. Tapi itu juga yang bikin dia unggul karena motor ini jadinya lebih stabil. Di titik ini gua ngerti kenapa dia sangat mengincar posisi adipati Ducati. Karena kalau dia pindah ke tim pabrikan, dia bisa minta part langsung ke Papi Perigigi untuk mendukung riding style-nya memakai ban depan lebih banyak. Kalau dia di Ducati, kalau dia masih di Gresini, dia akan stuck dengan pengembangan yang sudah pakem. Dia nggak bisa dapat part yang dia mau untuk merubah kembali riding style-nya ke ban depan. Karena dia kalau stuck di ban belakang, ya lu lihat di GP23 kan kayak gitu, dia nggak bisa mendominasi. Tetapi kalau dia jadi adipati Ducati, dia bisa dapat part yang dia mau, dan dia bisa mengatur motornya menjadi ala riding style-nya dia. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ditanyalah dia, lu kan sekarang sudah bukan jadi pemimpin klasemen, cuman gara-gara satu crash lu tiba-tiba kehilangan posisi pemimpin klasemen. Jadi dia bilang, ya dari situ kita belajar bahwa kemarin saya masih memegang posisi klasemen, sekarang saya tiba-tiba kehilangan itu dengan satu crash. 1/1000 detik itu bisa mengubah posisi klasemen. Tapi ya saya tetap senang karena adik saya yang memegang pimpinan klasemen. Saya senang untuk dia. Mungkin nanti ada baiknya kami minum bir sama-sama, tapi dia yang harus bayar. Masa gua, kan dia yang mimpin klasemen, gua lo baru habis crash. Jadi dia ditanya, lu khawatir nggak sekarang nggak pegang lagi pimpinan klasemen? Jadi dia bilang, ya gapnya kan cuma 1. Saya juga nggak terlalu terbeban karena itu, mengingat kita masih punya banyak balapan musim ini dan saya masih bisa mengejar. Jadi itu bukan hal yang perlu saya khawatirkan. Yang pasti saya belajar apa yang salah dengan saya di balapan ini. So kita lihatlah nanti di Qatar dia akan seperti apa. Tetapi menurut gue sepertinya dia ada sedikit gap dengan Papi Domenicali, dan Papi Domenicali itu hadir di pedoknya Ducati kemarin, dan itu adalah kemunculan pertama dia di pedok MotoGP di musim ini. Selama ini dia nggak pernah nongol, dan baru kali ini dia nongol, dan giliran dia nongol, Pecco yang menang. Aduh, gagal cari muka sama CEO-nya Ducati gimana sih? Jadi ya sedikit ada gap antara Marc Marquez dengan Papi Domenicali, karena memang dari awal Papi Domenicali ini memang nggak terlalu setuju sama Marc Marquez. Di sisi lain dia memang clear bahwa dia mendukung Pecco Bagnaia, karena kan sebelum Amerikas GP dia bilang, saya tahu Pecco Bagnaia itu akan punya waktunya sendiri untuk berkembang. Nanti di Qatar kita akan melihat kejuaraan dengan cara yang berbeda. Tapi begitu dia nongol di Austin, Pecco yang menang, dan dia yang nongol di podium. Jadi ya Papi Perigigi ini memang sempat vibe-nya agak berbeda ketika di Argentina sama Pecco. Kan di kota pun menurut gue masih sedikit agak ada miss gue. Mungkin gue salah ya, semoga gue salah. Agak ada miss, tetapi ketika Pecco menang, nampaknya dia ikut senang, entah karena Domenicali ikut senang di situ apa gimana gue nggak ngerti. Tetapi dia bilang, ini jelas adalah sebuah balapan yang sangat penting bagi Pecco. Karena ini adalah balapan yang dibutuhkan untuk melanjutkan musim dengan keyakinan yang tepat. Memang ini juga adalah balapan yang sangat disayangkan bagi Marc Marquez karena dia menjalani balapan yang hebat sebenarnya. Dia menjalani akhir pekan yang hebat, mengingat ini adalah sirkuit favorit dia. Tetapi ya, balapan di MotoGP memang seperti ini. Apapun bisa terjadi sebelum bendera finish dikibarkan. Di
Dia membuat kesalahan dan dia harus membayarnya, dan menurut saya itu cukup adil. Gue sebenarnya penasaran apa reaksinya Ducati di belakang pedok soal chaos di starting grid kemarin, terutama dengan footage yang keluar ketika dia sempat bertanya ke Papi Tardosi perkara soal penalti kalau dia bikin chaos. Jadi Papi Pergegi bilang ya itu cukup adil karena dia membuat kesalahan dan dia harus membayar, ya fair enough. Pecco sendiri membutuhkan kemenangan ini dan sejujurnya saya sangat senang karena dia mampu melakukannya. Dia sudah merasa nyaman di motornya kemarin dan dia melakukan beberapa lap pertama yang hebat menurut saya, karena kan Pecco startnya dari P6 tuh. Dia berhasil merangsek ke P2 dalam 4 lap. Itu menurutnya Papi Pergegi, oh bagus banget. Jadi saya pikir ini adalah balapan yang penting bagi Pecco. Dan beberapa jurnal juga bilang bahwa crashnya Marc Marquez itu memberikan sayap bagi Pecco. Dia bilangnya sayap, bukan cuman angin segar, sayap. Menurut gue ini benar juga. Kenapa? Karena dia tahu kelemahannya Marc Marquez sebenarnya adalah dirinya sendiri dan dia cukup sedikit noel-noel tanpa membahayakan Marc Marquez. Ini beda dengan Marc Marquez yang biasanya bikin manuver supaya lawannya itu kaget dan otomatis bikin kesalahan. Jadi tanpa perlu battle, Marc Marquez sudah melakukan kesalahannya sendiri karena Marc Marquez takut battle sama dia. Beda cerita ketika Marc Marquez battle, kalau dia battle itu biasanya dia melakukan manuver yang bikin lawannya otomatis coba menghindar, dan itu yang menjadi kesalahannya mereka. So, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu apakah ini lebih panjang atau lebih pendek dari part pertama. Yang jelas ini juga 2 jam soalnya. Minggu depan kayaknya podcast suka-suka untuk jeda race. Oke, see you next time guys. Bye-bye.